secara sistem kami sementara menghentikan pendidikan spesialis anestesi di Rumah Sakit Hasan Sadikin selama 1 bulan untuk melakukan konsolidasi sehingga peristiwa-peristiwa ini tidak terjadi. Tapi kalau dilihat secara keseluruhan ini adalah peristiwa kriminal murni, tidak berkaitan dengan program pendidikan di mana yang bersangkutan itu sekolah. Secara umum, Unpad tidak akan mentolerir segala macam bentuk pelanggaran hukum dan pelanggaran norma yang ada di pelajaran. Kita lembaga pendidikan, tentu kita tidak akan sama sekali memberikan ruang bagi terjadinya pelanggaran-pelanggaran terkait dengan apa yang dilakukan oleh mahasiswa, baik di tempat kerja, di tempat praktek, maupun di lingkungan Unpad secara umum. Kami sangat tertahan, makanya kami sangat mengutuk dan kalau perlu secara kriminal ya harus ditegakkan hukum. Pemirsa, Dokter Residen Anestesi Program Pendidikan Dokter Spesialis PPDS Universitas Padjadjaran Priguna Anugrah Pratama memperkosa anggota keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Sadis. Tidak hanya satu, polisi menemukan 2 korban lain yang diduga diperkosa Priguna dengan modus yang sama. Dibius sebelum disetubuhi di lokasi yang sama. Belum kering luka dari berita pemerkosaan oleh dokter residen Priguna, beredar video seorang dokter kandungan Muhammad Syafril Firdaus melecehkan pasiennya di Garut, Jawa Barat. Satu persatu pasien korban Syafril Firdaus melapor. Polisi akhirnya menangkap dokter cabul ini. Sederet kasus ini membuka kembali ingatan kita atas kasus yang juga menodai dunia kedokteran Indonesia. Tahun 2024 lalu, peserta PPDS Universitas Diponegoro, dokter muda Aulia Risma Lestari, bunuh diri akibat perundungan. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono tahun lalu pernah mengungkapkan tingginya laporan kasus perundungan dokter di universitas di seluruh Indonesia. Dari 1.000 laporan, 300 kasus terverifikasi sebagai praktik perundungan. Mengapa mental kriminal justru terjadi pada dokter yang seharusnya menyelamatkan? Bagaimana kita membersihkan noda hitam di dunia kedokteran? Inilah kontroversi selengkapnya. Jas putih itu ternoda. Bersama saya, Zilvia Iskak. Saya kira harus diberi sanksi tidak hanya yang bersangkutan, tapi yang membiarkan. Ini kalau di rumah sakit kan banyak, pengawasannya kurang melekat ya. Harus ada efek jerahnya. Ini sering terjadi. Jadi Undip juga bunuh diri kan terjadi. Tapi nggak pernah ada efek jerah, jadi orang nggak melakukan terus, melihat ini hal biasa. Jadi kita udah pastikan STR, SIP dicabut. Karena wewenang sekarang ada di Kemenkes dengan undang-undang yang baru, sehingga dia nggak bisa praktek lagi. Pemirsa, untuk membahasnya sudah hadir 5 narasumber di studio Petro TV. Di sebelah kanan saya sudah hadir Sekjen PB Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, Dr. TW Telogo Wismo Agung. Dr. TW, selamat malam. Selamat malam. Berikutnya ada Ketua Konsil Kesehatan Indonesia, Dr. Gigi Arianti Anaya. Dr. Arianti, selamat malam. Malam. Terima kasih sudah hadir. Berikutnya di sebelah kiri saya ada ex-mahasiswa PPDS, Dr. Marcelius Patria Prabaniswara. Dr. Marcel, selamat malam. Selamat malam. Juga sudah hadir ada anggota Ombudsman RI, Robertna Endi Jaweng. Pak Endi, selamat malam. Malam. Terima kasih sudah hadir. Dan juga ada Ketua Dokter Spesialis Forensik, Dr. Ade Firmansyah. Dr. Ade, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih semuanya sudah hadir di kontroversi malam hari ini. Sayangnya kita hadir di sini untuk membahas sesuatu yang sangat tidak menyenangkan untuk dunia medis kita dan untuk masyarakat kita. Ini adalah sebuah kepedihan. Saya harus tanya dulu ke Dr. Arianti. Dokter, setelah kasus pemerkosaan oleh Priguna, kemudian ada lagi kasus pelecehan seksual oleh Syafril, apa yang sudah dilakukan oleh KKI? Ya.
Tentunya dua kasus ini benar-benar membuat kita kaget ya, dan juga prihatin yang sangat mendalam. Karena tentunya sebagai dokter kita harus melayani masyarakat, tetapi kita menghadapi suatu fakta yang menyakitkan. Nah, tentunya kami dari Konsil Kesehatan Indonesia atau KKI ya biasa disebut, kami ini tentunya harus melakukan langkah-langkah konkret. Karena tugas dari KKI berada di bawah langsung oleh Presiden ya, dan juga bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Kesehatan. Tugas kami adalah menjamin kualitas dari pelayanan, menjaga kompetensi, serta menjaga etika profesi dari para tenaga medis dan tenaga kesehatan. Nah, dan untuk itu tentunya kami juga memberikan surat tanda registrasi kepada para tenaga medis dan tenaga kesehatan yang dianggap sudah kompeten untuk memberikan pelayanan, yang nantinya kemudian inilah dipakai untuk mendapatkan surat izin praktek untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan. Nah, dengan dua kejadian ini, tentunya KKI harus membuat langkah-langkah yang konkret, yang transparan. Dan langkah cepat yang kami lakukan untuk melindungi masyarakat, karena kasus ini sudah jelas, sudah ada TSK ya dari pihak berwajib, maka kami dari KKI sudah mencabut STR dari dua dokter yang ada, dan juga kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, sehingga dengan pencabutan STR ini otomatis semua SIP dari para dua dokter ini sudah surat tanda registrasi, dan surat izin praktek. Ini artinya sudah mereka tidak bisa praktik lagi tidak selamanya. Iya. Mau itu di dalam negeri maupun di luar negeri sudah Iya. tidak bisa lagi ya. Tidak bisa. Oke, tadi dokter mengatakan bahwa salah satu tugas utama dari KKI, Konsil Kesehatan Indonesia, adalah menjaga etika profesi dari tenaga medis dan tenaga kesehatan. Pertanyaannya dokter, siapa sebetulnya yang paling berkewajiban untuk mengawasi etika dari para dokter ini? Karena ketika ini sudah terjadi, publik bertanya, pengawasannya bagaimana sih? Kenapa ini bisa terjadi? Ya. Tentunya pada saat dokter ini akan selesai, mereka sudah dibekali ya apa-apa saja etika profesi yang harus mereka lakukan, bagaimana mereka menjaga etik profesi, menjaga profesionalisme mereka. Tetapi tentunya di lapangan bisa saja hal-hal yang terjadi ya di lapangan, yang seperti kejadian yang ada di dua ini. Nah, ini adalah tentunya pengawasan ini harus dilakukan terutama di fasilitas pelayanan kesehatan di mana para tenaga medis dan tenaga kesehatan ini bekerja. Gitu. Artinya rumah sakit atau klinik tempat mereka bekerja yang harusnya mengawasi? Harus mengawasi, ya. Tentunya bekerja sama dengan KKI, bekerja sama dengan kolegium, dan juga adanya organisasi profesi dari setiap dokter ya, tenaga medis. Ini kita berkolaborasi, tetapi yang paling dekat itu adalah di Fasiankesnya. Oke, karena pada praktiknya untuk menjaga, mengawasi etika dari para dokter ini sehari-hari dengan jumlah yang begitu banyak, itu akan mustahil dilakukan oleh KKI. Jadi harus Faskesnya itu sendiri. Ya, betul. Oke, saya ingin tanya pendapat dari IDI, Dokter TW di sini. Dokter TW, orang mungkin masih belum paham ya ketika sekarang ada profesi organisasi, kita mengenal IDI, ada KKI, dan mungkin organisasi profesi kedokteran lainnya. Peran IDI ketika ada kasus seperti ini, dua dokter, mudah-mudahan tidak ada lagi. Itu apa yang dilakukan IDI? Apakah IDI juga bisa melakukan intervensi atau menindak tegas dokter atau bagaimana, dok? Ya, terima kasih. Jadi sebetulnya kasus ini masuk ke ranah pelanggaran etika. Tapi karena masuk sudah di pidana, maka secara hukum positif sudah menjadi ranahnya penegak hukum. Nah, IDI memiliki instrumen untuk penegakan etika itu. Kita memiliki MKEK, di mana salah satu tugasnya adalah menjaga kode etik perilaku dokter dalam pelayanan kesehatan, baik di Faskes, pratama maupun lanjutan. Nah, selama ini IDI melakukan pengawalan etik itu melalui tahapan di cabang. Jadi di cabang ada MKEK, di wilayah ada MKEK, di PBID juga ada MKEK. Setiap kabupaten, provinsi, dan pusat.
MKEK, Majelis Ya, Majelis Kehormatan Etik Kedokteran. Oke. Nah, ini menjadi tugas yang paling berat adalah di cabang karena yang langsung bersentuhan dengan anggota. Ya, di cabang melakukan pembinaan etik ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah pada saat dilakukan seminar-seminar pendidikan berkelanjutan, di setiap 2 materi klinis maka harus ada 1 materi etik. Yang kedua, pada saat permintaan rekomendasi izin praktek yang sekarang sudah tidak diberikan kewenangannya kepada ID, itu dilakukan setiap 5 tahun sekali. Maka setiap dokter yang akan meminta rekomendasi izin praktek akan dilakukan dulu namanya KRIP, Komite Rekomendasi Izin Praktek. Hasilnya surat rekomendasi. Di situ ada 3 hal yang harus dilakukan. Yang pertama pemeriksaan kesehatan, yang kedua kompetensi, ijazah, STR, dan sertifikat kompetensi. Yang ketiga adalah etika. Apakah ada kasus pelanggaran selama 5 tahun kemarin? Kalau ada, pasti akan ada sanksi dulu. Tapi kalau tidak ada, maka 3 hal tersebut lolos, baru diterbitkan surat rekomendasi untuk mengurus SIP. SIP yang menerbitkan bukan ID, tapi pemerintah. Nah, sekarang kewenangan itu tidak diberikan lagi dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 17 tentang Kesehatan. Jadi sekarang kewenangan itu ada di? Tidak ada. Tidak ada? Tidak ada. Bukan pindah ke Kemenkes? Ya, kalau etik Kemenkes kan tidak bisa, karena yang memiliki kode etik itu profesi. Artinya yang memiliki ya organisasi profesi, bukan sekedar ID saja, tapi ada PPNI, ada P3I, dan seterusnya. Nah, sekarang yang awal itu tidak ada. Bukan berarti kami tidak melakukan, walaupun mandatori itu dicabut, kami secara moral masih tetap bertanggung jawab. Tapi di cabang kami masih melakukan, walaupun namanya bukan KRIP, tapi pembekalan. Nah, bedanya adalah kalau dulu ada kewajiban, mau tidak mau harus melalui organisasi profesi. Sekarang enggak. Seorang dokter mau melakukan perpanjangan SIP melalui aplikasi, tidak melibatkan organisasi profesi. Artinya ketika kami melakukan pembekalan, yang mau saja. Jadi tidak ada penilaian track record sebelumnya, begitu ya? Tapi nanti kita bahas ya, apakah sebetulnya implikasi dari Undang-Undang Kesehatan yang baru nomor 17 ini akhirnya mempengaruhi, akan ada ekses negatifnya untuk kasus-kasus seperti ini. Tapi saya pindah dulu, kita bicara soal sisi gelap dari dunia kedokteran kita. Dokter Ade, ternyata profesi dokter yang selama ini dikenal, orang yang biasanya menjadi dokter itu dikenal sebagai orang yang terdidik, terhormat, profesional, begitu ya. Tapi dengan adanya 2 kasus ini, sepertinya sekarang dokter itu tidak luput dari mental kriminal. Spesifiknya dalam 2 kasus ini adalah mental cabul. Banyak orang mengatakan ini dokter cabul. Pertanyaan saya, Dokter Ade, apa penyebab munculnya sisi gelap dokter ini? Ya, Mbak Sylvia, jadi kalau saya bisa sampaikan bahwa kejahatan itu bisa terjadi di mana saja dan dilakukan oleh siapa saja. Tidak hanya karena profesinya dokter ataupun profesi apapun. Tapi pada 2 kasus ini memang yang menjadi sangat memprihatinkan memang karena kok pelakunya adalah dokter, dilakukan di Vaskes terhadap seseorang-orang yang memang seharusnya membutuhkan pertolongan, seharusnya dibantu. Ini yang menjadi sangat-sangat memprihatinkan. Dalam kedua kasus ini saya melihat ada perbedaan ya. Pada kasus yang di Hasan Sadikin saya melihat si korban bisa langsung speak up. Karena sedangkan pada kasus yang satu lagi yang dari di Garut, kita lihat setelah sekian lama baru viral. Nah, ini kita lihat kalau di dalam jurnal-jurnal kedokteran forensik, memang korban-korban itu memiliki waktu yang cukup lama untuk kemudian dia baru bisa untuk speak up, melaporkan kasusnya ke kepolisian. Padahal kita tahu dalam penanganan forensik klinik, bukti itu sangat penting. Semakin cepat, semakin baik. Pada kasus Hasan Sadikin kita lihat langsung speak up, langsung ditangani, langsung kena. Pada kasus yang di sebelumnya juga kita lihat
untungnya ada rekaman CCTV dan lain sebagainya. Tapi kita lihat di sini pembuktian itu ada segitiga. Satu, kita pemeriksaan forensik. Untuk korban hidup kita sebut sebagai forensik klinik, untuk korban mati patologi forensik. Kemudian ada pemeriksaan TKP dan pemeriksaan saksi-saksi. Nah, kadang-kadang di sini yang sulit adalah pada kasus kekerasan seksual itu sulit sekali mencari saksi. Nggak ada yang namanya orang memerkosa seseorang di tempat umum atau apapun. Jadi pasti saksi itu cuma dua, saksi pelaku dan saksi korban. Tinggal saksi korbannya baru datang setelah sekian lama, karena memang kita sangat pahami orang yang memang benar-benar telah mengalami trauma seperti kekerasan seksual itu butuh waktu untuk dia bisa datang. Nah, saya di sini justru ingin mengencourage teman-teman siapapun yang menjadi korban, baik itu kekerasan seksual ataupun jangan berpikir bahwa harus datang laporan ke polisi dulu. Datang saja ke Vaskes, atau kita sebutnya sekarang adalah fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum, untuk mendapatkan dua hal. Satu, aspek medis untuk treating penyakitnya, misalnya dia ada luka, harus dijahit, harus diobati. Kedua adalah penanganan barang buktinya oleh forensik. Barang bukti di tubuh manusia itu sangat-sangat rentan. Kita beda waktu, memar yang tadinya warnanya merah, biru, ungu bisa hilang karena menyembuh. Bercak ejakulat yang tadinya ada di tubuh korban kekerasan seksual karena korbannya itu mandi dan segala macamnya hilang. Belum lagi sel-sel sperma yang ada di dalam itu pun juga kita tahu setelah 3 hari dia akan mati dan akan sulit lagi, bahkan kita identifikasi DNA-nya. Jadi di sini siapapun harus bisa speak up. Nah, kenapa saya bilang langsung datang? Karena nanti dokter atau tenaga medis yang menangani korban yang sesuai diduga merupakan korban tindak pidana kekerasan seksual, maka tenaga medis dan tenaga kesehatan itu memiliki kewajiban untuk melaporkannya ke UPT DPPA, Dinsos maupun kepolisian. Jadi jangan berpikir aduh nanti ke polisi saya akan takut ketemu misalnya. Mungkin dia merasa demikian atau takut bercerita. Segera datang ke Fasiandokum, kita periksa dulu. Karena kita pasti akan melaporkan. Siapapun tenaga medis atau tenaga kesehatan di Undang-Undang 12 2022 tentang TPKS, dia wajib melaporkan bila menemui kasus-kasus tersebut. Iya. Akhirnya dengan adanya 2 kasus ini semakin bermunculan korban-korban yang speak up. Mungkin belum ke mendatangi tenaga kesehatan atau belum ke polisi, tapi mereka sudah curhat di media sosial. Dan itu akhirnya viral. Nah, apakah nanti kasus-kasus serupa akan bermunculan? Dan ketika itu bermunculan berarti kan akan semakin membuka boroknya dunia kedokteran kita. Pertanyaannya, Pak Endi dan juga Dr. Marcel, nanti saya ke Anda setelah jeda. Tadi dari Dokter KKI mengatakan tanggung jawabnya itu sebetulnya atau pengawasan itu sebetulnya ada di Vaskesnya langsung. Dengan ada 2 kasus ini, apakah kita bisa mengatakan tidak mungkin dari pihak rumah sakit atau pihak klinik tempat dokter bekerja itu tidak melakukan pelanggaran SOP? Apakah pasti ada kesalahan yang juga dilakukan oleh tempat mereka bekerja? Sesaat lagi pemirsa, tetap di Kontroversi. Pak Endi, dari Ombudsman melihat sebagai lembaga negara yang punya kewenangan untuk mengawasi pelayanan publik, yaitu ada di Ombudsman. Apakah Ombudsman menilai ada kesalahan SOP yang sudah dilakukan oleh pihak di Bandung tadi, ada RSHS, tempat periguna bertugas, kemudian juga klinik tempat Syafril bekerja. Apakah ada kesalahan dari mereka? Karena dari hasil pemeriksaan kepolisian Jawa Barat untuk yang periguna, itu RSHS-nya katanya tidak ada pelanggaran SOP. Ya, Sylvia, saya mau bilang begini pertama. Jangan melihat ini sebagai satu kasus tunggal. Pendekatan untuk melihat apakah pelanggaran pidana, pelanggaran administrasi atau maladministrasi kalau di Ombudsman, termasuk pelanggaran etik, itu ada pendekatan kasuistik, ada sistemik, gitu ya. Kalau kita mengarahkan ini ke kasus tunggal, memang seolah-olah memang tidak ada masalah. Tapi kan cara melihatnya begini, Undang-Undang Kesehatan itu sesungguhnya menempatkan rumah sakit sebagai sentral dari semua pelayanan publik di bidang kesehatan. Dan di situ kemudian diminta pertama rumah sakit itu menyusun tidak hanya soal standar profesi, standar pelayanan publiknya.
SOP-nya, bahkan SPM dan sebagainya yang turunan dan termasuk juga standar etik. Kemudian kedua adalah jika terjadi pelanggaran, maka rumah sakit harus segera membentuk yang namanya Komite Penegak Etik Rumah Sakit. Kira-kira seperti ini sudah terjadi nggak? Tidak hanya di Bandung, tapi juga kejadian-kejadian yang lain yang mungkin bukan terkait kekerasan seksual, tapi kekerasan fisik seperti perundungan di Semarang, di Manado, di Medan, bahkan di Rumah Sakit Cipto dan sebagainya. Jadi saya kira kalau perspektifnya itu memang melihat bahwa peristiwa ini adalah peristiwa pidana, iya memang mungkin tidak terjadi sesuatu. Tapi kan secara hukum dan administrasi itu harus dibagi dua, Mbak. Peristiwanya boleh tunggal, tapi pertanggungjawabannya nggak tunggal. Pertanggungjawaban bisa kepada mana, dan saya menempatkan rumah sakit sebagai pihak pertama yang bertanggung jawab. Kenapa? Pertama adalah SDMK, sumber daya manusia kesehatan yang ada di rumah sakit itu merupakan bagian dari tanggung jawab rumah sakit, termasuk mereka yang PPDS. Termasuk mereka yang PPDS, bahkan koas pun ketika dia berada di sana, dia merupakan bagian dari tanggung jawab. Jadi tidak bisa kemudian kita katakan tidak ada pelanggaran. Baik. Kemudian kedua adalah kalau terjadi sesuatu, maka rumah sakitlah yang pertama kali melakukan tindakan mitigasi. Apakah pencegahan maupun penindakan dan sebagainya. Selama ini Pak Endi, yang Ombudsman nilai, apakah rumah sakit ketika ada kejadian sebuah peristiwa di rumah sakit atau vaskes ya, mereka cenderung transparan saja, memang membuka untuk mencari solusi, atau justru cenderung menutupi karena takut reputasi rumah sakitnya atau kliniknya tercoreng? Kecenderungan pertama adalah yang saya lihat, kebetulan saya mengawasi isu kesehatan di Ombudsman. Saya berkeliling ke banyak rumah sakit, 80% waktu saya berkeliling ke rumah sakit, Mbak. Kecenderungan pertama dari rumah sakit adalah selalu menempatkan ini sebagai kesalahan oknum. Bahwa ini salahnya dokter, ini salahnya tenaga kesehatan dan sebagainya. Tidak melihat itu sebagai suatu kesalahan dalam kerangka ekosistem, secara sistemik tadi, itu pertama. Kemudian kedua adalah soal informasi. Ini rumah sakit memang, dan saya kira profesi dokter, ini seperti relasi kuasa, Mbak. Relasi kuasa antara mereka yang punya pengetahuan dan punya profesi yang sangat kita butuhkan dengan masyarakat atau pasien yang memang apapun kita butuh mereka. Dan terjadi relasi kuasa yang timpang seperti itu. Sehingga kemudian soal informasi itu menjadi sesuatu yang sangat asimetris. Kita nggak pernah tahu apakah pasien itu bisa mendapatkan informasi tentang pelayanan, informasi tentang hak dan kewajiban, termasuk ketika terjadi kejadian tadi, apakah memang rumah sakit bisa membuka secara transparan kepada publik tentang segala kejadian, ataukah dia kemudian melindungi itu. Jangan sampai kemudian rumah sakit akhirnya justru menutup-nutupi dan kemudian ini bad news untuk bisnis misalnya, untuk bisnis rumah sakit dan sebagainya. Nah, yang begini ini yang kemudian kalau rumah sakit tidak bisa memastikan itu, maka disinilah peran kemudian ujung akhirnya adalah KKI dan Kementerian Kesehatan, itu pengawas internalnya. Lalu kami sebagai pengawas eksternal akan melihat sejauh mana KKI, sejauh mana Kementerian Kesehatan itu kemudian melakukan tindakan terhadap rumah sakit yang tadi itu mungkin menyimpan informasi. Setiap ada kejadian biasanya ini, oknum, ini mau kena rumah sakit, mau di penegak hukum, selalu katanya oknum. Saya kembali ke Dokter Ade. Dokter Ade, kalau dalam kasus misalnya Dokter Priguna dan Dokter Syahril itu ya, bukan dokter lagi sekarang ya, mereka rumah sakit mengatakan ini oknum. Tapi benarkah itu hanya semata-mata kesalahan oknum tanpa ada tanggung jawab juga dari vaskes tempat mereka bekerja? Misalnya kita lihat obat bius yang digunakan oleh Priguna, itu bukankah salah satu yang patut kita pertanyakan kepada rumah sakit? Ya, betul sekali Mbak Sylvia. Jadi kalau saya melihat tadi mumpung bicara tentang SOP, maka saya justru bertanya, bagaimana SOP-nya di vaskes tersebut ketika seorang dokter PPDS masih semester 2 ya, dia bisa membawa midazolam itu bersama dia. Padahal itu ada sebuah obat psikotropik, narkotika ya, turunan dari benzodiazepin. Itu kok bisa dia bawa? Harusnya dari depo farmasi keluar satu, dipakai pasien satu. Bukan kok ini keluar satu, pasti keluar dari deponya kan? Atau jangan-jangan dia bawa sendiri, kok bisa? Malah lebih salah lagi pengenangan seperti itu. Satu itu tentang obat biusnya, obat midazolamnya. Kedua, tentang penanganan mitigasi dari gangguan keamanan di dalam rumah sakit tersebut. Kalau kita lihat dari semua kasus yang terjadi ya, kita lihat sekarang lokasi itu adalah sebuah
tempat kejadian perkara, crime scene. Crime scene itu harus dijaga. Ketika kita nutupin kasus, artinya sama saja TKP itu rusak. TKP itu dijaga keasliannya. Maka orang-orang ini seharusnya menjadi bertanggung jawab. Bagaimana sih kok suatu tempat kejadian perkara tidak dijaga keasliannya, sehingga bukti-bukti yang ada terjadi di sana akhirnya menjadi hilang dan rusak. Baik, itu ya kan. SOP ini, Pak. Saya kira misalnya kalau dikatakan bahwa SOP sudah ada, pertanyaan sekarang gini, SOP apa yang ada di suatu rumah sakit yang membuat atau membawa pasien dari UGD langsung ke lantai 7? Tanpa ada pendampingan. Tanpa ada pendampingan, cuma berdua itu tanpa ya, antara tahapan, dokter dengan itu keluarga pasien, kira-kira bahkan rumah bukan sakit pasien. ada nggak? Ini artinya apa? Governance, tata kelola buruk. Kalau sampai kemudian dari UGD langsung dan lantai 7, kebetulan saya kirim ke perwakilan saya, lantai 7 itu lantai kosong. Bukan lantai yang operasional. Itu sampai lantai 6 saja. Lantai 7 itu bahkan vendornya itu belum nyerahin ke rumah sakit untuk dipakai. Jadi tempat tidurnya masih berantakan, kemudian ruangan masih belum bisa dipakai. Coba, tanpa ada pengawasan. Dan yang melakukan inilah, dalam tanda kutip, ini magang dokter yang ada di sana. Kira-kira kemana? Harusnya rumah sakit tidak boleh lepas tangan, tidak boleh mengatakan ini hanya kesalahan oknum kan? Tidak hanya kesalahan. Makanya saya sampaikan bahwa kalau yang dilihat adalah perbuatan kriminalnya, yes, ini memang tindakan individual. Tapi kan cara melihat sesuatu itu bukan hanya perbuatan, bukan hanya actus reus kalau dihukum, tapi juga pertanggungjawaban. Ketika bicara pertanggungjawaban, kita bicara soal pengawasan, soal pencegahan dan sebagainya. Dan di sini sebenarnya ekosistem itu banyak. Sekarang kita tidak hanya membahas, pada hari ini kontroversi tidak hanya membahas sisi gelap kedokteran dari segi tadi kasus pemerkosaan dan pelecehan seksual, tapi salah satu kasus yang juga mendominasi sisi gelap dari dunia kedokteran kita sering mendengar, yaitu kasus bullying atau perundungan. Kami punya salah satu pernyataan dari dokter yang juga menjadi korban bullying. Coba kita simak bersama. Sampai semester 3 pun saya juga masih mengalami istilahnya bullying. Ada istilahnya tuh kita menerima banyak orderan dari senior, di antaranya itu ada orderan pribadi. Dan kalau misalkan tidak dikerjakan, dapat hukuman lah istilahnya. Entah itu menginap di rumah sakit atau melakukan seperti kegiatan fisik, push up, terus sit up. Biaya-biaya yang sebetulnya keluar untuk senior juga kadang keluar juga buat nyewa hotel lah, beli keperluan senior yang memang kita harus provide kayak gitu. Itu lumayan cukup keluar banyak sih sebetulnya. Saya menentukan keluar dari residensi atau PPDS ini karena dua hal. Yang pertama adalah kasus bullying itu sendiri, yang kedua adalah pemfitnahan. Ada dua senior saya yang meminta saya masuk ke toilet, terus memukul bagian kepala dan menampar bagian pipi. Satu itu sebetulnya yang membuat saya agak kecewa dengan pendidikan residensi. Kami juga menghadirkan di sini Dr. Marcel. Dr. Marcel juga ex PPDS ya, ex PPDS juga. Kurang lebih mungkin nasibnya sama seperti tadi Wildan yang kami wawancarai. Dokter, waktu itu separah apa bullying yang Dr. Marcel alami? Iya, kalau dari saya sih, saya nggak mau nyebut itu sebagai bullying ya. Kalau bullying itu seakan-akan ada kondisi yang standarnya itu ngambang ya. Artinya kalau kita marah-marah sama orang gitu ya, itu bisa dianggap bullying atau enggak gitu ya. Tapi saya lebih bilangnya adalah kekerasan ya. Kekerasan fisik gitu ya, verbal gitu ya, pemalakan ya, menyuruh tidak sesuai dengan ranahnya ya. Itu memang yang disampaikan itu benar ya, karena contoh waktu saya dulu pendidikan gitu ya, saya pernah disuruh hal yang lucu bagi saya, itu mencetak gambar untuk anaknya spesialis. Dalam tugasnya anak spesialis. Jadi mengerjakan tugas anak dokter spesialis. Iya, ya anaknya masih ya tugas menggambar sekolahnya? Ya. Ya itu paling lucu bagi saya dan itu sangat tidak profesional ya. Itu biasa dilakukan di perintah-perintah seperti itu? Sebenarnya kalau yang saya terlibat langsung yang paling lucu itu sih. Sedangkan yang lain adalah misalnya benar ya suruh-suruh dan sebagainya yang ngantar sini ngantar situ. Hingga kekerasan fisik?
hingga kekerasan fisik ya. Saya pernah dipukul gitu ya, dilempar botol ya, aqua ya ke kepala saya, kemudian saya pernah dilempar status pasien itu di depan perawat-perawat ya. Kemudian saya juga pernah ditendang waktu visit bangsal gitu ya, ditendang pakai kaki. Kemudian saya juga pernah ditusuk di tangan pakai ballpoint ya, seperti itu. Yang melakukan itu adalah senior ketika yang PPDS visit, juga? PPDS juga. PPDS senior? PPDS senior, benar. Gitu ya, jadi ya itu memang terjadi gitu ya. Dan yang dikatakan Bapak benar ya, kalau misalnya semua itu sebenarnya sistemik ya. Karena apa yang dilakukan itu sebenarnya di rumah sakit, di depan perawat, di depan yang lain. Artinya kan hal ini sudah terlihat biasa. Bahwa gua dipukul gitu ya, atau ada kelas yang kecil-kecil ini dipukul yang masih junior, itu biasa aja, nggak perlu ada tindakan atau pelarangan atau bagaimana gitu ya di rumah sakit. Kalau dokter yang memang sudah bekerja di rumah sakit itu juga melihat dan biasa saja? Mereka kebanyakan sih nggak visit secara langsung ya. Maksudnya mereka visit, cuman pada jam-jam tertentu dan kita visit sendiri biasanya. Presiden tuh visit lebih awal gitu ya. Nah biasanya terjadinya di situ. Saya nggak tahu apakah mereka memperhatikan nggak ya. Saya rasa sih pasti perhatikan ya, bahwa ada. Sebetulnya sudah menjadi rahasia umum. Sepertinya seperti itu. Oke, ini selalu terjadi di rumah sakit, bukan di kampus. Ya, karena suruhan yang tidak jelas itu juga datang dari para spesialis. Kan tadi yang saya ceritakan ya. Jadi saya pikir ya ini sistemik ya. Jadi bukan hanya oknum senior gitu ya, tapi juga dari atas sampai bawah itu semua rusak. 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 Tadi saya pikir Dokter Marcel mau bilang tahu sama tahu, ternyata lebih dalam lagi, rusak. Rusak. Kenapa? Pernah mencoba untuk melapor sebetulnya kepada otoritas? Waktu zaman saya tuh belum ada kanal pelaporan ya, Dok ya. Jadi nggak ada sama sekali kanal pelaporan. Dan saya waktu itu ketika kasus saya juga saya kan dipukul ya. Iya. Saya dipukul terus saya disidangnya tuh disidang sama konsulen saya sendiri. Ya itu kan artinya nggak ada pihak ketiga ya yang mau membela saya gitu ya. Jadi saya nggak punya tempat waktu itu. Mungkin kalau orang-orang PPDS sekarang lebih baik ya, karena sekarang ada Kemenkes yang dia membantu perundungan. Dulu kalau yang menyidang ya orang yang melakukan juga. Anggota juga, maksudnya ya, anggota yang melakukan juga? Spesialis itu biasanya mereka, konsulen-konsulen itu memanggil satu-satu ya, yang terlibat saya, terus beberapa yang mukul dan sebagainya. Gitu. Dan kalau misalnya pemukulan itu sebagai tindak pidana ya sebenarnya, kenapa mereka masih lulus gitu? Itu kan dibiarkan ya. Jadi menurut saya kenapa bisa terjadi sesuatu yang dosa-dosa yang tertimbun seperti ini gitu ya? Itu simply karena kita membiarkan. Jadi sejak dalam proses pendidikannya pun membiarkan semua itu terjadi gitu ya. Jadi ketika Marcel melihat ada kasus, ya ini sedikit berbeda konteksnya, kasus pemerkosaan, pelecehan seksual. Tapi kalau ditarik dari bagaimana para residen PPDS ini dididik, ada kaitannya tidak menurut Marcel? Coba aja lihat, Priguna kan sempat diberitakan berdamai. Berarti kan awalnya itu ada pembiaran ya. Baru ketika viral gitu ya, itu baru naik ke atas ke pidana ya. Jadi memang saya lihat permasalahannya itu ya semua tidak menyadari bahwa ini sistemik ya, benar. Dan juga tidak menyadari bahwa ini merupakan pembiaran sejak lama gitu. Pembiaran, persoalan sistemik, bahkan sudah sampai rusak. Bagaimana pendapat dari Dokter TW dan juga Dokter Arianti? Kalau sudah seperti ini kabar buruk sekali buat dunia kedokteran kita. Apa yang bisa dilakukan? Kita akan bahas pemirsa, usai jeda tetaplah di Kontroversi. Pemirsa, kita sudah sering mendengar testimoni bahwa bullying atau perundungan atau kekerasan yang terjadi di PPDS itu sudah seperti rahasia umum dan tradisi. Pertanyaan saya ke Dokter Arianti dan Dokter TW, mungkin Dokter Arianti dulu ya. Ini tidak pantas disebut tradisi karena sesuatu yang sangat buruk. Ada pembiaran, ada rusak, sistem yang rusak di sini, dan bahkan mungkin ini bukan oknum lagi tapi sudah sistemik karena terjadi berulang-ulang.
pertanyaan saya, kenapa sih kita tidak pernah seperti tidak ada komitmen untuk betul-betul memberantas yang namanya perundungan seperti ini? Ya. Jadi sebenarnya tadi yang dibilang sistemik itu benar gitu ya. Dan memang kalau kita tahu di dunia kedokteran itu senioritas itu sebenarnya di dalam itu sangat kuat sekali gitu ya. Setiap dokter pasti mengalami? Semua. Dan saya yakin Dr. Marcel pun berpikir akhirnya, karena kalaupun dia bertahan mungkin dia juga nggak bakal bisa praktek gitu lah ya. Nah karena sudah senioritas sudah menekan dia, sudah ini. Nah inilah yang kemudian mereka nggak bisa bicara, mereka nggak berani bicara. Kalau mereka tahan, mereka tahanin di situ, dan kemudian kalau mereka nggak tahan, mereka keluar gitu. Ini yang kemudian akhirnya kita mencoba menggali, karena Kementerian Kesehatan khususnya ya, itu umumnya mereka berprakteknya kan, bekerjanya kan di rumah sakit vertikal. Nah tentunya Kementerian Kesehatan tidak mau ada kasus-kasus seperti itu di rumah sakit yang ada di bawah Kementerian Kesehatan. Ya. Nah makanya kemudian Kementerian Kesehatan membuka jalur khusus ya untuk para residen-residen yang menerima perlakuan tidak baik, mereka dapat melaporkan, dan pelaporan itu dilakukan secara tertutup gitu ya untuk melindungi mereka. Kemudian kita punya tim yang akan melakukan investigasi, dan kalau memang ditemukan bahwa memang ada upaya bullying di situ oleh seniornya atau oleh coachnya, gurunya ya, itu Kementerian Kesehatan akan melakukan upaya untuk kemudian melakukan sanksi kepada si seniornya. Sudah banyakkah dok Sudah. yang dijatuhkan sanksi? Sudah. Ini upaya seperti ini ada setelah kasus bunuh diri Dr. Aulia ya? Itu ya sudah. Ini triggernya ya, kan? Itu triggernya. Ya, sebenarnya sebelum itu kita sudah dengar, sudah tahu, sudah banyak masukan di Kementerian Kesehatan itu sudah cukup banyak gitu ya. Nah triggernya kemudian Dr. Aulia itu gitu. Nah kalau kemudian mereka dididik dengan cara seperti itu, bisa dibayangkan ketika mereka menjadi senior, mereka akan mengulang kembali, ya kan? Kemudian, gantian dong. Saya dulu dari disiksa korban jadi pelaku aja, gitu kan? Gitu. Nah kemudian begitu mereka jadi dokter, ya inilah yang ditakutkan, gitu ya. Ini bukan soal masalah rekomendasi dari ID atau bukan, tetapi ini masalah mental yang harus kita perbaiki, gitu. Dan tadi saya setuju dengan tadi Pak Robert sampaikan bahwa pengawasan itu sehingga harus terus dilakukan, terutama di Vaskes, karena pada saat mereka melakukan atau mereka belajar sebagai spesialis, sebagai residen, itu lebih dari 90% dilakukannya di rumah sakit. Bukan di kampus? Bukan di kampus. Ya. Walaupun mereka mahasiswa dari UNPAD seperti itu. Ya. Tapi lebih dari 90% mereka ada di rumah sakit. Ya. Sehingga rumah sakit ini harus benar-benar mengawasi walaupun ini mahasiswanya UNPAD misalnya ya. Nah, SOP itu harus dilakukan dengan baik gitu. Karena rumah sakit yang ada di dalam situ. Baik. Gitu ya. Baik. Nah, Contohnya ketika bukan hanya residen, tetapi dokter ya, seperti misalnya di klinik Kema itu yang kasus Opjin, itu harus ada SOP. Ketika kita diperiksa, kita nih perempuan ya, Mbak Zulfi, diperiksa oleh Opjin laki, itu SOP-nya itu tidak boleh berdua. Hanya berdua. Harus ada satu orang lagi sebagai orang ketiga lah, gitu lah. Nah sekarang pertanyaannya SOP itu dijalankan atau tidak gitu. Nah kembali lagi saya tadi menyampaikan tadi dari teman dari ID, itu bukan soal bahwa karena ada rekomendasi dari ID. Rekomendasi dari ID itu kita persilahkan ada sistem kita yang kalau memang ada masalah di Vaskes, ada masalah ID menemukan masalah, maka silahkan laporkan. Di dalam sistem itu, maka dia akan seperti kayak kita buka kita mau apply credit card gitu. Dia punya blacklist, dan pada saat dia mau diberikan perpanjangan SIP, otomatis dia ketahan gitu. Tetapi tidak perlu semua dokter itu mendapatkan rekomendasi yang kemudian akan panjang proses birokrasi, padahal dokter ini udah ditunggu juga untuk praktek. Ini persoalan mental, bukan hanya semata persoalan rekomendasi. Betul, silakan dan dijawab bukan administrasi. Baik, terima kasih. Saya berbeda pendapat dengan Dr. Rianti. Dua hal yang berbeda substansi yang saya ceritakan tentang rekomendasi adalah menuju praktek dokter tersebut, bukan menuju ke PPDS. Akan saya bahas yang pertama dulu. Ini momentum yang paling tepat untuk memperbaiki sistem. Kita sepakat bahwa ini sistemik. Maka salah satu kenapa perundungan terjadi di PPDS, karena tidak ada pengawas.
selama ini tidak ada pengawas. Jadi senioritas di situ ya berkuasa penuh. Junior tidak mampu melaporkan, tidak berani melaporkan, karena setelah melaporkan dia tambah dibully lagi nanti. Maka saran saya ya harus ada dewan pengawas. Karena di situ yang melakukan pendidikan adalah anggota ID, ya salah satunya harus melibatkan ID untuk menjadi dewan pengawas. Sehingga ketika ada anggotanya teraniaya begitu dalam tanda petik, kita bisa membela. Kemudian yang masalah rekomendasi Ibu, yang saya maksud adalah ketika praktek, yang sudah kalau Dr. Marcel kan belum praktek, masih PPDS. Sekarang yang terjadi di sini sudah praktek. Yang objin ya? Itu akan terseleksi dengan rekomendasi karena melewati tahap-tahap itu. Kalau dianggap mempersulit, Ibu mohon maaf, KRIP itu tim. Jadi tidak personal ketua ID cabang, itu tim sehingga tidak ada diskriminasi. Kalau itu mempersulit kita ada waktu kok. 1 minggu pasti terbit rekom itu. Sejak ada permohonan. Saya rasa itu bukan mempersulit. Kalau ada yang merasa dipersulit, mungkin syaratnya kurang tadi. Ijazah belum lengkap. Atau hal-hal syarat administratif yang harus dilengkapi tidak terpenuhi. Maka menjadi lebih lama. Saya rasa itu dari ID. Oke, masih ada satu segmen lagi. Nanti saya akan kasih kesempatan lagi untuk Dr. Aryati untuk menjawab. Saya juga ingin tanya di narasumber yang sebelah kiri sini. Jadi memang ini adalah dua hal yang berbeda ya, masa di PPDS, bagaimana pendidikan di PPDS, dan kemudian juga kasus-kasus kriminal yang mencuat setelah mereka menjadi dokter. Tapi ada benang merahnya, sebetulnya dokter seperti apa sih yang bisa kita harapkan kalau dari proses pendidikannya saja sudah banyak bermasalah, sudah banyak perundungan, kemudian ada pembiaran yang secara sistemik, kemudian lantas apa solusinya? Benarkah harus dengan pengawasan atau seperti apa? Sesaat lagi di Kontroversi. Baik, tadi dari KKI mengatakan mentalnya yang harus dibenahi, kemudian dari ID mengatakan harus ada pengawas. Kalau Marcel, Dr. Marcel di sini, mahasiswa PPDS, mau memberikan usul kepada pemerintah, kepada KKI atau kepada ID, harus dimulai dari mana sih untuk memperbaiki ini? Ya sebenarnya paling gampang nggak denial dulu deh. Jangan denial. Karena saya lihat banyak dokter yang masih menganggap bahwa bullying itu perlu. Perlu, benar. Apa? Untuk menempa mental gitu? Betul. Jadi untuk menempa mental, kemudian untuk supaya order jalan dan sebagainya gitu ya. Tapi kita lihat di profesi lain kan ternyata jalan-jalan aja, tanpa ada bullying yang sebegitunya. Jadi yang pertama memang ya harus menerima bahwa jasnya sudah ternoda, supaya kita bisa tahu dan kita bisa cuci, seperti itu. Kenapa? Karena masih banyak yang tidak mau ngaku salah? Ya kalau saya lihat seperti itu kan, kebetulan saya juga sering untuk mengungkapkan tentang kasus-kasus perundungan gitu ya, dan tanggapannya ada yang negatif gitu, masih banyak yang negatif gitu ya. Dia bilang mungkin perlu pembulian dan sebagainya untuk menempa mental gitu ya. Jadi saya pikir ya yang pertama adalah menerima dulu bahwa memang jas putihnya ternoda, ya itu aja. Dan setelah itu? Baru perbaiki. Baru perbaiki, oke. Kalau dari Ombudsman, ini seperti ada, kita bicara dua penyakit ya. Satu soal bullying yang terjadi di PPDS, satu lagi soal kasus kriminal yang dilakukan oleh oknum dokter. Untuk dua penyakit yang berbeda ini, masing-masing obatnya menurut Ombudsman apa? Intervensi seperti apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Kalau cara lihatnya adalah sistemik. Ya. Dan kejadian-kejadian ini seperti fenomena gunung es, bukan 1-2 kasus saja. Ya. Maka saya kira kita harus melihat kembali soal pendidikan kita, Mbak. Saya tadi sempat berpikir gini, Sylvia. Jangan-jangan sekolah-sekolah kedinasan, apapun ya IPD dan sebagainya, pendidikan spesialis seperti kedokteran dan sebagainya ini memang menciptakan suatu suasana ya, yang membuat kemudian karena begitu tertutup, terbatas, lalu kemudian terjadi hubungan yang relasi kuasa yang sangat timpang, ada senioritas. Tapi jangan lupa juga Mbak Sylvia, satu lagi, jiwa korsa yang kuat. Saya di Ombudsman sulit sekali untuk meminta dokter menjadi saksi ahli atas kasus yang dilaporkan dokter sama dokter. Jadi semangat untuk melindungi itu begitu kuat, dan saya kira ini juga terjadi di dunia hukum. Lalu kemudian setelah pendidikan adalah soal ketika seleksi dan penempatan di
vaskes atau dimanapun. Oke. Satu tahapan di sana adalah soal kredensial. Kredensial ini sejauh ini masih lebih sebagai proses pemenuhan syarat administratif dan kewenangan klinis dan sebagainya. Nah, ini soal etika, hukum dan sebagainya kayaknya perlu diperkuat, termasuk di pendidikan. Saya kira coba kalau misalnya ini, rasanya kalau lihat kurikulum kedokteran kita, mata kuliah tentang etika dan hukum kesehatan itu mungkin cuma 1 atau 2 mata kuliah saja. Dan itu pun di kedokteran umum, spesialis malah hampir nggak ada. Nah, lalu kemudian di ujung adalah soal ketika dia bekerja itu vaskes pertama, vaskes lanjutan atau apapun rumah sakit dan sebagainya itu menjadi sentral. Dia menjadi penanggung jawab atas seluruh tata kelola. Maka memang governance menjadi sangat penting. Oke, baik. Dan Dokter Ade, dari perspektif institusi dan juga perspektif korban bullying dan juga korban tindakan kejahatan dari dokter, apa yang bisa dilakukan? Kalau saya melihat begini, pertama-tama baik itu di kehidupan PPDS maupun kehidupan sudah menjadi dokter. Itu adalah kehidupan yang memang kita itu banyak sekali tekanan psikis. Stresor itu banyak, ya. Jadi buat seorang orang yang ingin nanti masuk ke dalam dunia kedokteran, kita harus siap fisik, siap mental. Karena munculnya suatu letupan emosi yang hingga mewujudkan suatu bullying itu sebetulnya ataupun kekerasan apapun itu berasal dari 3 hal. Environmental stress, situational stress, dan personal. Jadi kalau ini menumpuk semuanya tanpa adanya sistem pengawasan yang jelas, baik itu dari vaskes atau manapun, maka akan meletup juga. Dan kemudian nanti dibiarkan oleh sejawatnya atau kerabatnya, akhirnya terus-menerus terjadi. Jadi dokter berpraktek, kita pun juga punya stresor sendiri. Misalnya saya sebagai seorang dokter forensik juga saya mendapatkan stres. Kasus hukumnya ini bagaimana pada saat saya menemui ini. Kalau saya nggak dibekali oleh hal-hal yang memiliki mekanisme coping adaptif yang baik, bagaimana saya harus menyalurkan bila stresor itu sudah memuncak, ya tentunya nggak akan bisa jadi apa-apa. Gitu. Dan itu harus semua dokter baik itu yang sudah berpraktek maupun PPDS harus siap di sana. Terus berikutnya adalah bahwa yang namanya TKP ketika itu terjadi jangan sampai dirubah-rubah. Itu harus dijaga benar-benar. Baik, terima kasih Dokter Ade. Saya harus berpindah. Closing statement terakhir dari Dokter TW dan terakhir Dokter Arianti. Silakan Dokter TW dulu. Terima kasih. Untuk menjaga etika profesi, saya rasa dikembalikan lagi kepada organisasi profesi. Beri kami kewenangan lagi. Dan kami sedang melakukan CR kepada MK. Judicial review? Iya, semoga nanti hakim-hakim di MK bisa melihat ini, bisa melihat kasus ini dengan baik, dan memberikan kewenangan kembali ke kami. Sehingga bisa mencegah hal-hal yang tidak baik seperti ini. Dulu ketika kewenangan itu ada, apakah tidak ada kasus-kasus seperti ini, Dok? Munculnya kan sekarang. Dulu tidak ada maksudnya? Ya tidak sebesar sekarang. Saya boleh menanggapi sedikit. Hukum itu jangan dijadikan patokan saja gitu ya. Jadi patokan bahwa kalau hukumnya semakin keras, maka rakyatnya semakin nurut. Tidak seperti itu secara kriminal. Iya, belum tentu juga. Kejahatan itu bisa terjadi pada siapa saja. Mau contohnya undang-undang TPKS sudah sampai dengan mekanisme hukuman yang seberat apapun, tetap aja bisa terjadi kejahatan itu. Dokter Arianti? Ya. Kalau saya melihat bahwa sebenarnya kasus bullying, ya kan, udah tahun berapa, Dokter Marsal? 2020. Nah, 2019 itu masih ada rekomendasi loh, masih ada pengawasan di ID, gitu ya, itu contoh. Enggak artinya pengawasan di PPDS. Iya, enggak artinya waktu itu kan dokter-dokternya yang senior yang sudah jadi dokternya itu kan melakukan juga tindakan-tindakan yang harusnya kita awasi, gitu ya. Artinya saya tadi menyampaikan bahwa kasus ini sebenarnya sudah lama terjadi, bukan karena kemudian tidak ada rekomendasi, gitu loh. Jadi justru kita nih, walaupun kita tersakiti, tapi kita beruntung. Saat ini kasus ini akan menjadi membuat rakyat itu terbuka bahwa ada KKI saat ini yang dibantu oleh Majelis Disiplin Profesi bekerja sama dengan kolegium melakukan tindakan tegas terhadap para dokter yang kemudian melanggar etik. Dan tidak dengan tegas mencabut STR-nya. Dan begitu juga kalau untuk kasus lain. Nah, kami berharap dengan adanya kasus ini juga menjadi pembelajaran untuk dokter-dokter lain. Baik, terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu, Dokter Marsal, terima kasih semuanya sudah hadir di kontroversi malam hari ini. Sayang sekali waktu kita terbatas. Tapi pemirsa, ketika tangan yang seharusnya menyembuhkan justru melukai,
maka hilanglah makna dari profesi itu sendiri. Segera lakukan perbaikan agar noda di jas putih itu bisa dibersihkan. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri, sampai jumpa di kontroversi berikutnya. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.